Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atriatama Ahmad Al-Ghaza. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Desain Produk. Saya mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 3. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah bisnis, dan bisnis ini nantinya akan dilombakan di Enfest Festival. Seperti itu. Bisnis yang saya buat ini berkaitan dengan jasa sablon dan jasa pembuatan stiker. Tetapi dalam bisnis ini saya juga bersama teman-teman saya ini yang dua orang lagi nanti saya akan sebutkan, juga membuat sebuah produk yang produk berupa kaos ataupun stiker yang berkaitan dengan tema-tema tertentu, seperti tema-tema kartun Jepang atau anime, lalu tema-tema yang berkaitan dengan klub-klub sepak bola, seperti kaos-kaos supporter untuk supporter Persija, Persib, Persita, Persebaya, Arema, lalu supporter Persikabo, dan banyak lagi tim-tim sepak bola lainnya. Bahkan klub sepak bola luar negeri pun saya buat dengan desain-desain sendiri, buatan asli Joe Sablon, seperti itu. Oke. Oke, di sini saya yang memimpin langsung bisnis ini. Lalu di bagian produksi pun tetap masih saya yang memimpin. Di bagian pemasaran ada Adina Salma Aldia, dia adik saya, dia yang mengatur pemasaran, bagaimana promosi, lalu mendapatkan order dan pelanggan lainnya. Lalu ada Rifki Fadila yang mencatat keuangan dari bisnis ini. Dia teman saya ketika SMP. Inilah salah satu contoh dari brosur yang saya buat. Waktu itu saya menyediakan kaos dan pembuatan tote bag, satuan dan juga partai ya. Tapi yang partai ini hanya bahan tertentu saja, sedangkan dan juga satuan hanya bisa disablon di bahan-bahan tertentu saja. Saya menerima order satuan di bahan tertentu saja, seperti itu. Kaos pun sama. Alamat workshop saya ada di Kampung Dongkal, Gang Damai nomor 84, di RT 3 RW 11, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Lalu untuk pemesanan bisa menghubungi 0821 2238 6142 atau 0821 1455 9482. Saya juga memiliki akun Instagram @hijausablon19. Kenapa bisnis ini bisa ada dan apa sih masalah yang membuat saya membuat solusi dengan bisnis ini seperti itu. Waktu itu saya sedang mengikuti sebuah rapat yang diadakan oleh ketua DKM di musola dekat rumah saya. Lalu mereka memilih anak-anak muda untuk menjadi panitia Idul Adha atau kurban. Pada hari raya itu juga nanti akan disediakan kaos. Jadi setiap panitia menggunakan kaos yang disablon. Dan kebetulan pada saat itu saya pernah mempelajari yang namanya teknik untuk menyablon di kampus saya sendiri, Universitas Mercubuana. Lalu saya memberi usulan kepada ketua DKM agar bagaimana kalau kaos itu saya yang sablon bersama teman-teman saya yang lain gitu. Jadi saya yang sablon, teman saya ntar mungkin memindahkan barang-barang baik kaos itu seperti itu. Dan ketua DKM pun setuju, lalu akhirnya kaos itu saya sablon. Ternyata jumlah yang disablon itu cukup lumayan dan banyak, sekitar ada 20 atau sampai 30 lah, sebenarnya saya udah lupa lagi. Lalu saya melihat beberapa daftar harga sablon di Google. Ternyata harganya ini cukup lumayan, apalagi kalau dikali 30 satu harga kaos dikali 30 kaos. Dan ini saya kira bisa menjadi peluang bisnis, lalu ya untuk kedepannya nanti mungkin menghidupi keluarga ataupun diri pribadi seperti itu. Dalam bisnis ini saya menyediakan beberapa jenis bahan kaos dan juga beberapa jenis bahan cat sablon serta bahan stiker atau jenis stiker. Pertama, untuk jenis bahan sablon, cat sablonnya ada sablon cat rubber. Ini bahan ini cukup baik. Lalu ada bahan sablon plastisol. Ini bahan yang cukup baik, banyak dipakai oleh distro-distro dan juga tukang sablon dan juga pengusaha garmen. Hanya saja ini bahan plastisol ini tidak boleh disetrika secara langsung karena akan agak luntur seperti itu. Lalu glow in the dark yang bisa menyala, sablon discharge. Ini sablon yang cukup mahal.
dan prosesnya lebih rumit daripada sablon yang lainnya. Cuman ini sebenarnya ini adalah jenis sablon yang sangat bagus karena menyatu dengan bahan kain, bagaikan tidak ada nanti cat sablon itu sebenarnya kalau diraba dengan tangan bagaikan warna kain yang bagaikan kain yang diwarnakan seperti itu. Lalu ada bahan polyflex banyak dipakai oleh untuk sablon jersey klub sepak bola, ada sablon cat extender biasanya untuk memproduksi kaos-kaos partai di bahan terang, hanya di bahan terang saja seperti kuning terang, putih terang, ataupun abu-abu terang, pink terang, biru muda seperti itu. Cat extender ini bisa dapat dipakai kalau di bahan hitam atau abu-abu gelap. Biru navy dia kurang nyata dia. Ada jenis bahan kaos berikutnya nih. Cotton Combat 30S, Cotton Combat 24S, dan 20S, Cotton Cardet dari 30S, 24S, 20S, TC, Cotton Highjet. Lalu saya juga membuat stiker. Di sini stikernya ada stiker video dan printing dan juga cutting stiker. Sebenarnya sablon ini kadang juga saya menerima sablon gelas untuk acara undangan, souvenir undangan, sablon tote bag, dan yang lainnya seperti itu. Ini beberapa contohnya sablonan saya yang sudah saya berikan kepada pelanggan yang memesan. Ya, di sini yang terakhir adalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa sablon. Alat-alat yang saya gunakan itu pertama screen, meja sablon, papan kaos, printer, laptop, kipas ini untuk mengeringkan screen jadi ini screen ketika di afternoon agak basah dikeringkan dengan kipas. Lalu ada lampu afternoon, crackle, hot gun, mesin press kaos, mesin cutting stiker, mesin konveksi dan gunting untuk memotong bahan stiker ataupun memotong film dari untuk membuat screen ini. Untuk lampu afternoon itu sebenarnya lampu biasa sih, cuman jumlahnya dibanyakin. Saya menggunakan 8 lampu LED yang berukuran 15 watt. Lalu bahan bakunya ada cat sablon, lem afdruk, pigmen, kain, kertas sablon, kertas film, ataupun kertas buat stiker, lem meja, lalu halter, dan juga tumbler. Ini tumbler biasanya saya gunakan untuk biasa nyablon tumbler itu. Ya seperti itu bisnis sablon ini. Untuk kompetitor pun, jadi bisnis sablon ini sebenarnya tidak terlalu ketat untuk kompetisi di dunia sablon ini. Bahkan sesama tukang sablon itu saling bekerja sama ketika ada kelebihan order yang A lempar ke B atau B kelebihan order lempar ke A. Seperti itu saling membantu, sama-sama saling menghidupi. Lalu juga pemasaran. Untuk pemasaran di bisnis saya ini saya menggunakan pemasaran melalui Instagram, lalu Tokopedia tentunya, Shopee, itu secara online, dan platform-platform marketplace lainnya. Lalu juga saya membuat akun Facebook karena di Facebook ini cukup lumayan ya untuk promosi, tidak terlalu mahal. Lalu juga saya memberikan penawaran secara langsung kepada orang-orang yang punya acara seperti event organizer, lalu ya tadi itu pelanggan-pelanggan yang target market lah, event organizer, panitia pensi, panitia kurban atau panitia acara-acara 17-an seperti itu. Bahkan orang-orang yang satuan yang hanya ingin berkreasi di kaos sendiri tapi tidak bisa nyablon, dia punya gambar, saya sablonin di kaosnya. Lalu juga ada target marketnya selain itu adalah orang-orang yang melaksanakan pernikahan, biasanya butuh souvenir. Nah itu gelas atau gantungan kunci pun bisa disablon. Kita beli yang kayu, kita sablon dengan cat tertentu ya, cat kayu beda, cat sablon buat kaos beda, buat tumbler beda, buat gelas pun beda, dan buat plastik pun beda. Seperti itu. Ya cukup ini saja yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.